gaji kepala Gaji desa? saya, jadi saya kolektif selama 1 tahun saya bagikan terhadap duafa dan anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Desa Berprestasi. Nah, hari ini saya ada di ruangan Pak Kepala Desa Tegal Kunir Lor di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, bersama Bapak Kepala Desa Muhammad M. Hakipang. M. Hakipang. Kelengkapnya Mahpudin Kipang. Ya. Apa kabar Pak Kipang aja ya? Ya, Pak Kipang, Pak Kades Kipang ya. Ini seger banget nih, ganteng banget nih. Apa nih adanya nih? Apa kiatnya nih bisa seger begini, Kepala Desa? Selalu berpikir positif dan semangat. Mantap. Berpikir positif dalam Iya. hal apapun. Usia berapa sih? Kok muda sekali kelihatannya? Saya lahir 11 Maret 1973. Ya. Berarti sebentar lagi menginjak ke umur yang ke-52 tahun. Kalau dari segi peppermint ya, tampak kelihatannya kayak bukan kepala desa nih, kayak pengusaha ini. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong udah berapa periode nih jadi kepala desa? Alhamdulillah saya yang kedua periode. Dari tahun 19 sampai dengan tahun 2025. Terus ada tambahan 2 tahun. Oh iya, berarti sekarang nambah ya? Nambah. Harusnya tahun ini ada pemilihan lagi ya? Seharusnya 2025 itu bulan Desember itu udah ada masa pemilihan. Tapi karena ada tambahan 2 tahun, maka berlanjut alhamdulillah. Jadi tahun berapa pemilihan lagi? 2027 bulan Desember. 2027, pasti ikut nyalon lagi dong? Ya tergantung aturan yang ada. Kan boleh 3 kali. Ya, insya Allah. Nah, ini kan Anda udah 2 kali ya, Ya. dan itu tidak mudah kan meyakinkan warga untuk mendukung atau memilih kita. Anda kiatnya gimana tuh bisa bertahan sampai 2 kali, dan kemungkinan bisa 3 kali juga kan gitu? Kiatnya adalah kacang tidak lupa dengan kulitnya. Artinya kita pendekatan terhadap masyarakat bawah. Yang kedua sering bersosialisasi terhadap masyarakat, ya kan. Yang ketiga ada kepedulian terhadap tokoh-tokoh agama, terhadap sarana-sarana ibadah. Itu aja kiatnya. Bentuknya apa kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat? Satu contoh program yang tidak pernah saya lupakan adalah program terhadap anak-anak yatim dan duafa. Wah. Itu gaji saya itu akan saya serahkan semua terhadap duafa dan anak yatim. Akan atau sudah? Sudah diserahkan. Oh, bukan akan berarti? Bukan, sudah diserahkan. Dari periode pertama. Gaji kepala desa? Gaji saya, jadi saya kolektif selama 1 tahun saya bagikan terhadap duafa dan anak-anak yatim. Subhanallah. Ada konteksnya secara pribadi saya, ada konteksnya gaji saya ya saya serahkan itu. Itu rutin? Rutin. Jadi sudah mencapai periode pertama itu 6 tahun, sekarang sudah hampir 5 tahun. seluruh tahun. gaji? Seluruh gaji saya. Nah sekarang kalau begitu penghasilan Anda dari mana dong kalau? Ya kalau saya kan ibaratnya ada pengelola pertanian, punya bos kita kan sedikit orang bertani, jadi kita penggarap sawah. Jadi ada usaha? Ada bisnis-bisnis kecil Bisnis juga. kecil, ya, gitu kan. Jadi di desa itu murni pengabdian gitu. Pengabdian. Luar biasa ya. Terus waktu itu kan saya dengar apa juga karena aktif di usaha ya juga. Itu motifnya apa yang jadi kepala desa? Yang mendorong siapa dulu? Karena saya dulu pada saat waktu di Alia itu saya kan termasuk orang-orang yang pergerakan dan organisasi. Iya. Jadi melihat kondisi desa saya belum ada perubahan. Maka dengan inisiatif sendiri saya ingin merubah desa saya. Merubah jadi apa? Merubah akan yang lebih maju lah. Artinya beda dengan infrastrukturnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Sebelumnya nggak maju? Belum maju. Artinya termasuk desa saya itu termasuk desa tertinggal IDT. Oh,
Sebelum saya itu termasuk desa yang tertinggal. Sekarang termasuk desa yang berkembang, desa yang maju. Akan menuju desa yang mandiri. Caranya gimana tuh bisa meningkatkan status IDT menjadi berkembang? Yang pertama, langkah pertama adalah transparansi. Keikutsertaan masyarakat. Transparansi dari apa? Dari segi anggaran. Transparansi terhadap masyarakat, menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kolaborasi antara kepala desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, itu yang terpenting. Di setiap langkah apapun yang saya gerakan, yang saya lakukan harus ada tingkatan musyawarah. Contoh yang sudah dikembangkan atau dibangun di desa ini misalnya apa? Dulu periode pertama saya fokus dengan pembangunan infrastruktur pertanian. Jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Saya bangun dari belakang kampung sampai dengan tempat pemberdayaan, itu namanya rilis pemberdayaan, itu kalau tidak salah 2 km saya bangun. Apa jalan ya? Jalan usaha tani. Jadi supaya para petani ini lebih mudah akses untuk mengembangkan pertaniannya. Alhamdulillah sudah jadi. Maksudnya bisa dapat diakses oleh kendaraan mau roda 4 atau roda 2? Sementara ini kalau bicara roda 4, enggak, roda 3, udah motor. Sebelumnya nggak bisa? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Sekarang sudah bisa pakai roda 3. Pakai roda 3 ya, jadi lebih memudahkan. Jadi bisa memudahkan pengangkutan padinya, hasil panen ya. Gitu. Nah, saya tadi lihat ini ada juara ya. Iya. Juara apa ini Pak Kades nih? Saya juara 2 di tingkat provinsi ya? Iya, di tingkatan Kabupaten Tangerang saya mendapatkan juara 1 lomba desa. Juara 1 se-Kabupaten Tangerang. Setelah ada tingkatan kabupaten, berarti ada tingkatan provinsi. Tapi saya di tingkatan provinsi mendapatkan juara kedua. Itu udah bagus juga. Iya, kalau keinginan saya sih sampai tingkatan nasional. Itu juaranya di bidang apa? Seluruh bidang. Dalam segi infrastruktur, dalam segi pembinaan, dalam segi pemberdayaannya, dalam segi kerjasama antara desa, antara tokoh-tokoh yang ada. Jadi juara desa terbaik se-Kabupaten Tangerang. Tahun berapa nih? Waktu itu saya tahun 2022. 22 mendapat penghargaan desa award ya? Iya. Enggak, itu jenisnya tingkatan di DPPMD. Jadi itu sudah program rutinitas bagi Kabupaten Tangerang dan sudah rutinitas bagi Provinsi Banten. Setiap tahun itu ada perlombaan desa. Jadi se-provinsi juara kedua. Itu udah bagus banget ya. Alhamdulillah. Nah, sebetulnya yang menjadi prioritas unggulan ya program Pak Kades itu apa di sini? Karena di desa saya itu terlalu banyak rumah kumuh. Terlalu banyak terjadinya belum ada kesadaran buang air besar, maka saya ingin bebas dari rumah kumuh dan bebas dari ODF. Itu program saya yang lebih utama. Artinya lebih meningkatkan kesehatan. Sekarang jalan tuh? Sudah jalan. Ya, insya Allah 2027 masa periode saya berakhir, Tegal Kunir itu bebas rumah kumuh dan bebas ODF. Ya. Kalau potensi unggulannya apa di sini? Potensi unggulan di sini pertanian dan peternakan. Sebentar. Tadi ODF itu apa sih? MCK rumah tangga. Itu jangan sampai masyarakat buang air besarnya di helikopter, di saluran. Dulu banyak, sampai sekarang masih banyak sekarang alhamdulillah. Sudah sedikit-sedikit. Ya ada beberapa untuk wilayah belakang. Tapi untuk wilayah perkampungan yang sudah bebas RTLH, yang sudah bebas ODF itu wilayah kampung masjid, wilayah kampung lor, dan wilayah kampung kebunan. Sudah bebas dari ODF? Sudah ODF. ODF tadi? Jadi kita anggarkan, saya penganggaran dari dana desa dan dari Perkin juga. Jadi bebas dari itu ODF ya? ODF itu tadi apa? MCK rumah tangga. Sekarang udah relatif bebas ya dari situ ya? Sedikit lagi, beberapa persen lagi lah. Mudah-mudahan 2 tahun lagi dengan bantuan seluruh dana yang ada, baik di tingkatan pusat maupun tingkatan kabupaten,
itu akan kami selesaikan. Nah, tadi kembali ke potensi unggulannya. Ya. Apa tadi unggulannya? Potensi unggulan di sini tuh telur asin. Nah, itu yang saya Telur baca. asin dan pertanian. Telur asin itu berarti bebek dong. Bebek. Ya. Nah, maksudnya ada peternakan bebek. Ada peternakan bebek. Kalau masyarakat sini itu terbiasa dengan ternak bebek. Cuman kalau musim panen itu langsung turun ke sawah. Tapi setelah panen, selesai panen itu dia ditaruh di tempat. Oh, ada kandangnya. Ada kandangnya. Dan memproduksi telur itu ya. Iya. Telur ada asin juga, telur Ada asin. asin, ada. Kayak di Brebes gitu ya. Iya, tapi kualitasnya masih kalah dengan Brebes kalau bicara mau, gitu kan. Kan telur-telur juga sama. Iya, cuman orang kita pengolahannya yang belum bisa. Seharusnya studi banding ke Brebes. Iya, kan Iya. bahan bakunya sama telur. Sama. Bedanya apa tuh? Biasanya bedanya itu pengolahan aja, pengolahan dari pola pengolahan membuat telur asinnya itu, Pak. Seberapa banyak itu produksi telur di sini? Kalau di sini itu ribuan bebek, cuman kebanyakan orang-orang sini juga beli telur dari luar. Terus diasin di sini. Diasin di sini. Oh. Dijual kepada warga yang ada di Tangerang, di Pasar Lama, Pasar Baru. Oh, jadi beli karena mungkin kapasitas telur tidak terlalu banyak. Iya. Jadi sebagian ngambil dari luar, di asin di sini ya. Gitu. Itu bagus sekali Pak Kades kalau bisa dikembangkan. Karena saya lihat sawahnya juga Banyak. cukup banyak ya gitu. Termasuk pertaniannya. Terus apa lagi selain telur? Beras di sini tuh. Beras ya. Ya karena luas areanya 300 hektar. Oke. Maka- 200 hektar ya? 300 hektar. Itu persawahan. Persawahan. Oke. Maka di sini banyak penggilingan padi. Nah, Ya, jadi produktivitas hasil unggulan Desa Tegal Gubernur sebenarnya dari dulu padi dikelola menjadi beras. Nah, ini Bahkan berasnya juga kualitas tinggi. oh, Yang di Pasar Anyar tuh mereka ngambilnya dari Mauk. dari sini ya. Dari Tegal Gubernur. Nah ini kan bagus ya. Itu bagaimana caranya Pak Kades itu mempertahankan pertanian ya sebagai komoditi yang unggulan di sini, yang memang setahu saya sejak dulu daerah ini daerah pertanian, sawah gitu. Bagaimana mempertahankan kondisi itu supaya tetap lestari di tengah gempuran industri yang banyak? Alhamdulillah di daerah Tegal Gubernur dengan adanya lahan pertanian yang cukup luas, maka dalam segi kemasyarakatan kita membuat satu kelompok tani. Ya, artinya cuman untuk saat ini petani-petani muda yang kurang. Nah itu dia. Ya, kalau bisa di Desa Tegal Gubernur itu ada semacam pendamping petani, PPA, pendamping petani. Kan nggak kayak dulu tuh. Ya. Jadi setiap persawahan, setiap itu ada pendamping. Cuman untuk saat ini agak sedikit kurang. Kenapa pemuda nggak mau turun ke desa, ke petani sekarang? Mungkin kurangnya sosialisasi dan kurangnya pendidikan terhadap pertanian. Saya kira itu. Bahkan niat pemerintah juga belum serius untuk yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo dengan suasana pangan. Artinya boleh bicara dengan suasana pangan, tapi bagaimana kesediaan terhadap pemuda-muda yang ada di wilayah masing-masing, ya kan? Tapi dukungan irigasi cukup sini. Oh, kalau irigasi bagus, sekunder karena jarak tempuh dari pintu 10 pusatnya air itu 20 km. Itu bagus untuk saat ini. Berapa kali bisa panen di sini? Kalau pengelolaannya secara teratur, ada pendamping dari tingkatan pertanian dan ada tingkatan mantri-mantri pengairan, maka bisa saja 3 kali. Setahu saya dulu 3 kali. 3 kali. Tapi untuk saat ini 2 kali. Karena kurangnya pendampingan tadi. Pendampingan, ya. Kenapa kita nggak fokus ke situ ya? Iya. Pertanian. Pertanian seharusnya harus lebih fokus terhadap pertanian. Ya jadi pendampingan yang kurang. Kurang. Kemudian juga sosialisasi terhadap anak-anak muda yang kurang juga gitu kan. Jadi niat sarjana pertanian di PB kurang. Kebanyakan larinya kepada sarjana-sarjana pendidikan dan sarjana-sarjana yang lain. Industri. Agak sedikit kurang diminati. Nah ini agenda kita. Ya, maksudnya tugas Pak Kades dan Ya. tugas para tokoh-tokoh masyarakat juga ya untuk menjaga melestarikan
potensi pertanian kita kan. Yang seharusnya ada bentuk ada bentuk kewajiban dari Iya. pemerintah pusat Iya, terkait iya. dengan Mendes. Iya. Artinya diwajibkan setiap desa itu harus ada mahasiswa yang kuliah di Universitas Pertanian Bogor. Iya. kan? Nah, sebentar. Kan desa Tegal Kunir Lor ini dan Kecamatan Mauk ya, Iya. itu dekat hubungan jaraknya dengan PIK ya. Iya. Ini ada kena imbas gak di sini? Kalau terkait PIK tidak ada kena imbas, nggak ada masalah. Sawah-sawah itu Sawah-sawah yang mana? yang ada di sini Enggak kena Nggak imbas. kena imbas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Karena begini, kalau bicara pembangunan, saya sangat mendukung. Mendukung sekali. Ya, Artinya desa Kecamatan Mauk, Ya. terutama wilayah Pantura adalah kecamatan yang tertinggal wilayah Pantura. Ya, ya. Karena dulunya tidak pernah dipikirkan oleh pejabat-pejabat tinggi di tingkatan kabupaten. Ya, Mereka berpikir hanya membangun dengan pusatnya, Ya. mereka membangun dengan Tangerang Selatannya, Ya. mereka membangun dengan Tangerang Tengah. Maka Pantura sampai saat ini, mohon maaf, Padahal setahu saya isu Pantura mau jadi kota sendiri itu Betul. udah lebih dulu. iya. Gitu. Bagaimana persiapan Kabupaten Pantura? Ya. Sumber daya alamnya aja belum siap, Ya. maka dengan adanya masuknya swastanisasi Investor, ya. kita dukung bersama, Ya kan? ya. Kapan lagi? Betul. Ya kapan lagi Betul. Kabupaten Pantura ini bisa maju, bisa Betul. berkembang? Dan potensinya besar banget. Potensinya besar sekali dari segi Pantai. pemasukan dari perpajakannya. Perpajakan Kita harus objektif lah. Ya. Ya. Sekarang kita bicara pertanian, kita bicara dengan peternakan. Iya. Kan kita, kalau bapak-bapak saya ini masih cinta dengan pertanian. Iya. Tapi anak-anak saya ngerti ya kan? Itu masalah terbesar. Itu masalah terbesar kita, menurut saya hilangnya generasi muda rasa cinta. dengan rasa cinta terhadap bentuk-bentuk pertanian dan peternakan Iya. dan perikanan juga. Padahal semua kebutuhan hidup kita itu ada di situ. Ya, betul. Jadi saya sering dalam banyak obrolan gini Pak Kades ya. Generasi kita ini sekarang hobinya mau panen doang. Iya, instan Tapi nggak mau nanam. ya. Nggak mau nanam begitu Iya, kan. betul. Nah orang tua kita dulu kerjanya nanam. Iya. Betul nggak? Bahkan saya kepengen ada semacam diversifikasi. Oke. Diversifikasi itu adalah bentuk pertanian penganekaragaman. Oke. Ya, zaman sekarang itu namanya bentuk organik. Ya. Ya, itu bisa itu. Jadi tanpa pupuk. Ya. Saya sudah coba. Oke. Di tempat saya sudah coba simpelnya di areal yang 1000 meter. Nanti kita akan panen. Jadi tidak pernah pakai dengan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia, bentuknya organik. Pak Kades sudah mulai coba. Sudah mencoba secara pribadi. Diversifikasi pupuk ya? Enggak, bukan diversifikasi pertanian. Pertanian. Tanpa pupuk kimia. Tanpa pupuk kimia. Jenis komoditi padinya jenis apa? Sama? Jenis muncul. Oh, bagus. Ya, yang tahan dengan hama. Oh. Nanti kita lihat. Ada itu ya? Ada di lokasi. Dikembangkan di sini. Wah, Dikembangkan bagus di sini. sekali Iya. itu Pak Kades itu. Nah, Bis tanpa pupuk kimia ya? tanpa pupuk kimia, Gitu. organik dari Betul. pupuk kandang. Hmm. Tapi alhamdulillah seminggu lagi akan panen. Yang hasil diversifikasi itu? Hasil diversifikasi. Iya, iya. Maka akan coba untuk ke depan, mungkin tahun depan saya akan coba 1 sampai dengan 5 hektar. Sekarang udah berapa hektar? Baru 1000 meter buat percontohan aja. percontohan. Tapi itu udah langkah yang bagus. Iya. Bisa dicontoh oleh desa-desa lain di Tangerang mengembangkan Bahkan diversifikasi. dalam segi kualitas berasnya itu akan lebih mahal daripada yang sudah memakai pupuk kimia. Ya kan? Sama aja. Oke. Sekarang Sekarang tinggi harganya lah. lebih tinggi harganya ya. Lebih tinggi harganya. Nah gini Pak Kades itu kan baru 2 periodenya dan ada satu periode lagi ya sisa yang batas waktu kan tiga periodenya. Nah langkah-langkah ke depan nih selain sebagai Kades dan juga sebagai tokoh masyarakat yang mengembangkan komoditi pertanian, apa lagi yang mau dicapai itu langkah apa lagi? Terutama saya akan membangun badan usaha milik desa sudah ada, tapi akan memberikan
sosialisasi terhadap nilai-nilai ekonomi terhadap anak-anak muda sekarang. Karena anak-anak muda sekarang itu apa yang dikatakan itu pengennya langsung makan, tidak bisa langsung panen, tidak bisa mengelola. Ya. Terkadang memang begitu, anak-anak muda sekarang itu beda dengan anak muda zaman kita. Insya Allah. Baik Pak Kades Ipang ya, MH Kipang atas obrolannya ya. Ini cukup menarik, mudah-mudahan Pak Kades sehat selalu. Amin. Dan panjang umur. Demikian pemirsa di rumah di mana saja berada, obrolan saya dengan Pak Kades Muhammad MH Kipang ya, dari Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, seputar keberadaan desa ini dan juga langkah-langkah strategi pengembangannya. Terima kasih, semoga obrolan ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.